Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang dua hal yang bertabrakan, yaitu peraturan OJK dan peraturan pinjol. Oke, jadi di grup Facebook Raja Galba ada yang posting seperti ini. Ya, ini gitu, dan lagi rame. Ya, pemberitahuan dari pinjol ini sedang rame. Oke ya. Nah, langsung saja kita lihat yang pertama dari pinjolnya dulu. Oke. Kita baca judulnya di sini, pengumuman perubahan waktu serta lokasi alamat penagihan dan perubahan waktu pemasaran. Kepada pengguna Indodana Fintech, terima kasih Anda telah memilih layanan Indodana Fintech. Kami menghargai kepercayaan Anda pada layanan kami. Melalui email ini, kami informasikan mulai tanggal 5 April 2024, Indodana Fintech dan pihak ketiga yang telah kami tunjuk berhak untuk melakukan penawaran produk dan atau layanan dan melakukan penagihan pada hari Minggu dan hari libur dan setiap waktu, termasuk di luar pukul 8 pagi sampai 8 malam waktu setempat, serta melakukan penagihan di luar tempat alamat penagihan atau domisili Anda. Bila Anda tidak sepakat dengan pemberitahuan ini ataupun ingin mengubah syarat dan ketentuan di atas, maka Anda dapat menghubungi kami dengan mengirim surat elektronik dengan subjek judul "Tidak Setuju" perubahan syarat dan ketentuan penagihan dan penawaran ke customer service kami melalui cs@indodanafintech.co.id. Terima kasih atas komitmen Anda untuk mengoptimalkan layanan kami, partner Anda Indodana Fintech. Nah, lalu ada lagi di sini juga sama saja ya seperti tadi. Nah, ini bertabrakan dengan yang namanya peraturan OJK ini. Ya, tadi Indodana itu mulai 5 April berhak untuk melakukan penawaran produk atau melakukan penagihan pada hari Minggu, hari libur setiap waktu di luar pukul 8 pagi sampai jam 8 malam, serta melakukan penagihan di luar tempat alamat penagihan atau domisili Anda. Gitu ya. Nah, sedangkan di peraturan OJK-nya di sini ya, ini kan peraturan OJK nih ya. Kita scroll ke bawah lagi. Nah, di sini ya. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 8 pagi sampai dengan pukul 8 malam di wilayah waktu setempat gitu ya. Jadi nggak boleh di luar itu, dan penagihan di luar tempat atau waktu sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8 hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan penerima dana terlebih dahulu. Jadi kalau di luar tempat itu nggak boleh, ya kan? Nah, sedangkan berbenturan dengan yang namanya surat pemberitahuan dari Indodana ini, gitu ya. Saya baru nerimanya Indodana saja, nggak tahu kalau yang lainnya. Katanya sih sama juga, gitu ya, sama juga semuanya, gitu kan. Nah, kita seakan-akan merasa bahwa pinjol ini mulai ganas gitu. Waduh, ya mau nagih di luar domisili, mau menagih di luar jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Gitu kan. Kita merasa seperti itu sekarang setelah membaca hal tersebut, gitu ya. Tapi kita itu melupakan bahwa sebenarnya dari dulu pun pinjol itu sudah seperti itu, ya. Dari dulu, dari tahun 2019 sampai sekarang, pinjol ini sudah seperti ini. Ya, sudah menagih di luar jam 8 sampai jam 8 malam, ya kan, melakukan penagihan di luar tempat alamat penagihan, seperti itu. Jadi, apanya yang beda sebenarnya? Apanya yang beda? Tidak ada yang beda sama sekali. Kalau saya tetap tidak peduli mau ada aturan OJK seperti ini, ya kan, mau ada aturan pinjol seperti ini, ya silakan saja, Anda mau nagih saja, gitu loh. Emangnya kenapa? Akan saya beri nasihat kepada Anda, ya. Yang membuat semua pinjol-pinjol ini kolaps bukanlah peraturan dari pinjolnya, bukan peraturan dari OJK-nya, tapi langsung dari masyarakatnya. Ya, kalau masyarakatnya berani dan menganggap pinjol itu sepele, ya sudah, tidak berarti mau ada peraturannya OJK, mau ada peraturannya dari pinjol ini. Jadi jangan memwaukan atau meluar biasakan hal yang normal. Ini kan hal yang normal seperti ini, ya, yang dilakukan oleh pinjol. Emangnya Anda tidak pernah ditagih jam 9 malam, jam 10 malam? Pernah kan pastinya. Itu kan hal yang normal, ya. Saya waktu Galbay di pinjol, kemungkinan DC-DC pinjol itu nanya ke tetangga-tetangga saya, mana ini rumahnya si Raja Galbay ini, ya kan, mau saya tagih.
Mungkin seperti itu, tapi saya bodoh amat, peduli amat. Ya, tetap saya galbay, stay galbay. Ya, nah di situnya ya mau ada peraturan seperti ini gitu kan, mau ada peraturan dari ojekannya langsung gitu kan. Ya memang kita tetap harus hormati gitu ya, nih yang namanya peraturan. Tapi jika kita kembali dari sisi nasabahnya, nasabahnya lah yang menentukan pinjol ini bisa menagih atau tidak. Ya, itu mindsetnya. Nasabahlah yang menentukan pinjol ini bisa menagih atau tidak. Ya, contohnya, Anda gagal bayar, sudah pusing, gitu ya. Ditagih terus-menerus gitu kan. Ganti nomor HP-nya Anda, ganti WA Anda. Ya. Nah, itu kan adalah sisi nasabah yang mengendalikan pinjol-pinjol mana saja yang bisa menagih. Kalau nasabahnya ini sudah tidak mau ditagih lagi, ya sudah. Boleh-boleh saja. Berhak-berhak saja. Gitu kan, tinggal ganti nomor, ada DC lapangan gak usah ditemui, itu hak. Ya kan? Jadi tidak perlu kita meluar biasakan hal yang normal. Gini, ini normal, sangat normal sekali gitu kan. Ya Anda kalau mau misalkan di sini nih ya, di sini bila Anda tidak sepakat dengan pemberitahuan ini ataupun ingin mengubah syarat dan ketentuan di atas, maka Anda dapat menghubungi kami dengan mengirim surat elektronik dengan subjek atau judul tidak setuju perubahan syarat dan ketentuan penagihan dan penawaran. Anda boleh-boleh saja kirim email ke Indodana ini. Nggak setuju, boleh-boleh saja, silakan. Gitu ya. Tapi kalau saya no. Ya, karena hal itu sudah normal, bukan hal yang menakutkan. Ya. Kalau hal itu menakutkan, berarti saya akan kalah. Salah satu lagi prinsip saya di pinjol itu, tidak ada pinjol yang menakutkan. Tidak ada resiko pinjol yang menakutkan. Ya, resiko dari gagal bayar itu hanyalah masuk slik OJK, dan yang kedua adalah didatangi DC lapangan. Sudah, seperti itu. Ya, DC lapangan masih manusia biasa, dia cuma cari gaji doang, tidak selamanya. Anda pun bisa tetap hidup walaupun Anda itu gagal bayar banyak. Yang galbay lebih banyak daripada Anda itu banyak sekali. Ya, jangankan Anda hanya puluhan juta, yang ratusan juta pun banyak. Bahkan yang lagi rame ya, 271 triliun itu korupsi. Ya, 271 triliun itu dikorupsi. Ya kan, ya itu urusan dia lah gitu ya. Kita nggak usah mengejek, nggak usah meledek dan lain-lain. Kita netral-netral sajalah gitu kan ya. Tapi jika kita bandingkan, loh saya hanya galbay saja kok gagal bayar dipinjol sekian juta. Masa sih ya kan harus sampai aduh takut ini, aduh ya. Jangan seperti itu. Di luar sana itu ada yang lebih ngeri daripada Anda, ya. Jadi di video kali ini kita belajar bahwa sekalipun ada informasi yang sekiranya itu terdengar formal dan membuat para nasabah ini menjadi ketakutan lagi, ternyata setelah kita analisa itu adalah hal yang normal yang di-wow-kan saja. Ya, hal yang biasa tapi di luar biasakan. Gitu. Jadi takutnya nih nyebar, viral gitu ya, virus seperti virus gitu ya, takutnya gitu. Aduh. Ya, jangan pernah lagi takut sama hal-hal yang normal, terutama saat Anda gagal bayar di pinjol gitu. Oke ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.